Ini kali pertama saya naik kapal. Kali pertama bepergian jauh menggunakan kapal. Apakah saya akan kapok menggunakan transportasi laut? Atau sebaliknya, saya akan ketagihan? Kesan pertama memang akan sangat menentukan. Perjalanan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Dan sama seperti saya, mereka juga baru pertama kali menggunakan moda transportasi laut ini. Perjalanan ini kami awali dari stasiun Gubeng, Surabaya. Kenapa Gubeng? Ada cerita lain yang akan saya ceritakan pada video selanjutnya. Dari Gubeng, kami berangkat menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Karena baru pertama kali, kami mesti datang lebih cepat supaya kalau ada hal-hal yang belum beres bisa diantisipasi sejak awal. Walaupun sudah riset dan baca sana-sini berkaitan dengan perjalanan menggunakan kapal, tentu saja ada perasaan cemas karena belum mengalami langsung. Oh ya, perjalanan kali ini saya menggunakan salah satu armada baru tujuan timur dari PT Dharma Lautan Utama, armada pelayaran nasional yang sejak Januari 2023 mengoperasikan kapal Dharma Rucita 8 dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Soekarno-Ende dengan 2 pemberhentian, yaitu Pelabuhan Lembar di NTB dan Pelabuhan Waiklambu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan sudah ada banyak YouTuber besar yang mencoba armada ini dan mereka nyaman dengan perjalanan menggunakan kapal Rucita 8. Saking penasaran saya mau coba juga dong. Dan ini dia tiket elektronik yang saya beli beberapa waktu lalu di website resmi dari Dharma Lautan Utama. Jam 10 kami mendapatkan informasi dari petugas pelabuhan untuk segera menuju gate 1 pelabuhan karena proses check-in dan boarding akan segera dimulai. Prosesnya sangat cepat dan mirip sekali seperti yang terjadi dengan moda transportasi udara alias pesawat. Tidak beberapa lama kami sudah berada di dalam ruang tunggu dari pelabuhan Tanjung Perak. Tepat pukul 11, kita sudah diperbolehkan untuk masuk menuju KM Rucita 8. Dan seperti inilah rombongan kami yang sedang bergerak menuju pintu masuk KM Rucita 8. Kita sedang memasuki anjungan masuk ke dalam kapal. Dan ketika kita sampai ke dalam kapal, ini langsung berada persis di deck 3. Dan tempat ini merupakan tempat parkir untuk truk-truk besar termasuk ekspedisi. Dan untuk menuju ke lobi dari KM Dharma Rucita 8, kita bisa menggunakan tangga dan juga bisa mengakses lift yang ada di sisi sebelah tangga. Tergantung kita mau pilih yang mana. Dan beginilah view Tanjung Perak yang direkam dari atas KM Dharma Rucita 8. Setelah penumpang masuk, selanjutnya proses muat ekspedisi dan kendaraan kecil lainnya. Dan sebagai informasi,
KM Rucita 8 merupakan kapal niaga yang memiliki kapasitas angkut 1.300 penumpang, juga mampu mengangkut puluhan ekspedisi dari Surabaya menuju Ende atau sebaliknya. Di kapal Dharma Rucita 8 ini memiliki berbagai fasilitas yang bisa kita gunakan selama perjalanan di atas kapal, yang meliputi barbershop, tempat olahraga, karaoke room, lintasan lari yang sangat besar, restoran, panggung hiburan, kursi pijat, lintasan lari, dan tempat bermain untuk anak-anak. Video ya. Ini yang susunya saya kasihkan. Makasih ya. Makan di kapal ini berlangsung 3 kali, makan pagi, siang, dan malam, dengan menu yang menurut saya sangat menarik. Setelah perjalanan 18 jam dari Pelabuhan Tanjung Perak, akhirnya kapal sampai juga di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Dan di sini kita harus berhenti sebentar karena terjadi proses bongkar muatan. Ada penumpang juga yang akan naik dari Lembar dengan tujuan Ende maupun Labuan Bajo. Dan bisa kita saksikan secara bersama-sama, awak kapal sedang mempersiapkan untuk menurunkan anjungan yang bisa digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar untuk turun maupun untuk naik menuju ke kapal. Juga bisa digunakan oleh penumpang untuk akses turun dan naik menuju ke kapal Dharma Rucita 8. Selamat tinggal, Gilimas. Akhirnya setelah proses bongkar muatan yang sangat lama, kapal Dharma Rucita 8 bisa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Labuan Bajo. Akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Waiklambu. Dan di sini dalam perjalanan kami kemarin ada banyak sekali ekspedisi yang bongkar muatan di sini. Mereka turun dari kapal Dharma Rucita 8 dan meneruskan perjalanan darat ke Kabupaten Manggarai maupun ke Kabupaten Ngada. Dan kebetulan sekali kita tiba di sini pada pagi hari, dan matahari paginya atau sunrise-nya itu indah sekali. Jadi tidak hanya kita ya, tapi hampir semua penumpang juga keluar menuju ke tempat-tempat yang terbuka di kapal ini untuk menikmati pagi yang indah ini, menikmati matahari terbit di Labuan Bajo, Pelabuhan Waiklambu. Dan seperti inilah kondisi Pelabuhan Waiklambu terkini. Setelah proses bongkar muatan yang tidak terlalu lama karena hanya beberapa ekspedisi saja yang turun di sini, akhirnya kapal bertolak menuju ke Pelabuhan Bung Karno Ende. Dan sebagai informasi untuk teman-teman yang belum melintasi atau menggunakan jalur laut ini, kalau teman-teman perhatikan secara baik, Pelabuhan Waiklambu itu di Pulau Flores itu letaknya itu di bagian utara dari Pulau Flores, di Laut Flores. Sedangkan Pelabuhan Bung Karno itu letaknya di bagian selatan dari Pulau Flores. Jadi kapal ini sebentar akan berputar dulu melalui Taman Nasional Komodo, setelah itu melintasi Selat Sape, baru menuju ke bagian selatan dari Pulau Flores. Tentu saja melintasi Selat Sumba dulu, setelah itu baru masuk ke Laut Sawu.
Dan ketika kita berjalan di sini, pemandangan pulau-pulau kecil di seputaran Taman Nasional Komodo itu akan sangat indah sekali untuk dinikmati. Dan saya kira sayang sekali kalau misalnya kita melintasi dari pelabuhan Waikelamu menuju ke pelabuhan Ende ini, kita gunakan kesempatan yang ada hanya untuk tidur, karena pemandangan di sekeliling kapal itu bagus sekali. Dan sebagai informasi juga, kapal ini melintasi Pulau Flores dan pulau-pulau di seputarannya itu tidak terlalu jauh dari garis pantai ya, sehingga kita masih bisa melihat pulau-pulau yang berada di sekitaran kapal yang merupakan tempat lintas dari kapal Dharma Rucita 8 ini. Dan ada satu hal yang saya kira pengalaman pertama buat saya, dan tentu saja membuat saya tidak terlalu takut ya, yaitu pada saat melintasi Selat Sape. Dan teman-teman yang tinggal di NTT pasti sudah sering dengar cerita tentang Selat Sape ini. Bagaimana seramnya atau angkernya melewati Selat Sape ini. Dan pada saat kami melintasi dari Labuan Bajo menuju ke ND, itu saya juga mengalami hal yang sama ya. Bagaimana kerasnya ombak di Selat Sape ini. Cuman karena kali ini kita melintasi dengan kapal besar, jadi goyangan kapal yang disebabkan oleh ombak ini rasanya itu bagi saya yang baru pertama kali naik kapal, saya kira tidak terlalu besar ya. Oleng yang dihasilkan itu tidak terlalu besar, sehingga saya masih nyaman-nyaman saja mengikuti atau menjalankan perjalanan menggunakan kapal Dharma Rucita 8 ini. Sehingga ini yang membuat saya kira saya tidak terlalu takut kalau bepergian dengan kapal melintasi jalur-jalur yang berbahaya termasuk Selat Sape ini dengan kapal-kapal besar seperti Dharma Rucita 8. Dan ketika kita melintasi bagian selatan dari Pulau Flores, maka pemandangan atau tampak Gunung Iniri, Ebulobo menjulang tinggi dari sisi sebelah selatan Pulau Flores. Dan ketika gunung-gunung ini sudah mulai tampak, itu berarti pelabuhan Bung Karno ND sudah semakin dekat, dan tujuan yang akan kita tempuh, daerah tujuan dari perjalanan ini akan sudah semakin dekat. Kebakaran kayaknya itu.
Di depan kita merupakan Pulau Ende. Kalau kita sudah melihat Pulau Ende, maka perjalanan kita tinggal sedikit lagi. Setelah melintasi Pulau Ende, kapal tinggal melipir menuju pelabuhan Bung Karno Ende. Dan saat ini kapal sudah sampai dan sedang berkoordinasi dengan pihak pelabuhan untuk persiapan sandar di pelabuhan. Pada akhir video ini saya harus menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan di awal video. Apakah saya akan nyaman perjalanan perdana menggunakan kapal? Maka di akhir video ini saya pastikan bahwa saya nyaman sekali melakukan perjalanan dengan kapal ini. Dan tentu saja rasa-rasanya saya akan ketagihan mau mencoba lagi perjalanan laut menggunakan kapal Dharma Rucita 8 ini